فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih dalam Sahih Bukhari, masih hadis Ibni Umar. Hadisnya panjang dan dibagi-bagi. Karena boleh jadi Ibnu Umar cerita ke muridnya itu beberapa riwayat dan sebagainya, sehingga dibagi-bagi di sini, yaitu al-hadisul khamis wasamanun ba'da arba'imi'ah 485. Cuma keuntungannya apa? Tak perlu kita letih-letih mendatangkan sanad-sanad baru karena semuanya satu sanad, tapi hadisnya dipenggal banyak sekali ini. Sampai berapa number ini. Baik. Wa anna Abdullah bin Umar haddasa, dan bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan hadis kepadanya, yaitu kepada Nafi, murid yang terbaiknya itu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla haitsu al-masjidus shaghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di tempat masjid kecil alladzi dunal masjidil ladzi bi syarafir rauha. Masjid kecil, bukan masjid yang ada di dekat Rauha. Ini di luar Madinah, beberapa mil. Boleh masjid yang besar, boleh. Cuma Nabi pernah juga di tempat yang ada masjid kecil. Wa qad kana Abdullah ya'lamul makana alladzi kana shalla fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya Abdullah bin Umar tahu tempat yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di dalamnya. Yaqul, beliau mengatakan, sama di sebelah sana, an yaminik, di sisi kananmu. Beliau jadi bercerita dalam keadaan sambil apa, jalan di daerah situ. Cerita ke Nafi, tuh sebelah kananmu sana tempatnya dahulunya itu. Hina taqumu fil masjid, tatkala engkau berdiri dalam masjid ini tuh sholli. Engkau masjid sholat di sini, Nabi sholat di sebelah sana, di masjid kecil sebelah sana. Boleh jadi itu. Wadzalikal masjid tersebut ala hafati thoriq, dia di tepi jalan. Al-yumna, sebelah kanan dari posisimu. Wa anta dzahibun ila Makkah, tatkala engkau pergi ke Mekah, yaitu jalur itu. Masjid tempat Nabi sholat itu di sebelah kanan sana, masjidnya di tepi jalan sana. Bainahu wa bainal masjidil akbar ramyatun bihajar. Antara masjid kecil itu dengan masjid besar ini jaraknya adalah sejauh lemparan batu. Au nahwu dzalik, atau yang semacam itu. Kemudian masuk hadis berikutnya, intinya apa? Boleh sholat di berbagai tempat, dan masjid boleh diletakkan di tepi-tepi jalan. Yang penting tetap ada tempat untuk kendaraan lalu lalang, orang lalu lalang. Apakah masuk masjid, adakah ini tempat di mana Rasulullah sholat ataupun bangunan masjid? Wallahu alam. Dohir dari riwayat lain, waktu itu belum ada masjid. Ketika Nabi sedang melintas di situ belum ada masjid. Cuma setelah itu mungkin makin banyak orang, dibuat masjid di situ. Kemudian diketahui, oh itulah tempat Nabi sholat dulunya, masjid yang kecil itu. Jaraknya dengan masjid besar adalah sejauh lemparan batu. Di sini sebagian fuqaha menggunakan sebagai dalil, yaitu boleh masjid itu berdekatan, yang penting tidak saling mengacau, sama-sama loudspeaker berhadapan, itu mengacau tak boleh. Masjid di sini tempat Rasulullah sholat kan? Yang disebutkan oleh hadis ini, yang dimasukkan di zaman Nabi tempat Rasulullah sholat. Cuma di zaman Ibnu Umar sudah ada masjid shaghir dan masjid kabir. Masyarakat sudah makin banyak. Dibuat bangunan ya? Iya. Dibuat bangunan di mana tempat itu Rasulullah pernah sholat. Iya. Mungkin banyak orang akhirnya sudah banyak rumah-rumah, akhirnya memang sekalian dibuatkan masjid. Adakah Islam itu di mana Rasulullah bersolat itu tempat itu adalah barakah? Kalau kita tahu istilahnya ini pernah disentuh Nabi, jelas ada berkah. Tapi kalau untuk menyengaja sholat di situ, ini diselisihi oleh jumhur sahabat. Karena Nabi tidak menyengaja, sekedar ya sholat gitu aja. Cuma kalau memang orang banyak pilihan, mana ya? Oh kalau memang tempat itu Nabi pernah sentuh, udah saya buat masjid sebelah sini, insya Allah tak masalah. Bukan betul-betul tahari, sengaja selalu sholat masjid kecil, masjid besar disia-siakan, bukan macam itu. Tapi masalah boleh aja. Macam Rasulullah di Gua Hira,
Iya. dengan sahabat Abu Bakar. Itu berapa hari? Rasulullah Di Gua Sur. dia kan 3 hari, 3 malam. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tuh. Satu kita pikir secara logis, satu makan, minum, tidur, solat, buang air kecil atau buang air besar. Betul. Macam mana? Yang membawakan makanan dan minuman Abdullah. Karena apa? Dia datang ke situ setelah matahari terbenam. Kemudian sebelum matahari terbit dia balik lagi ke Mekah. Jadi membawakan makanan. Mungkin kalau masalah buang air besar, buang air kecil, boleh diatur lah. Mungkin ketika suasana sepi, boleh keluar dari gua, cari-cari tempat apa. Ya namanya orang harus tengok-tengok karena dikatakan dalam hadis itu Abdullah ini yang bertugas untuk menjadi mata-mata Nabi dan Abu Bakar. Apakah daerahnya berbahaya atau tidak, mereka bagaimana? Tidak keluar tempat gua wasul gitu kan. Gua itu kalau lihat kecil saja. Memang. Kecil, dia sekadar untuk 2 orang kan. Makanya kalau mau berak jangan di dalam, keluar. Dan ada orang yang lain yaitu Abdullah bin Uraitid yang menjadi penunjuk jalan. Nah, boleh jadi dia sembunyi di sebelah mana untuk mengintai, mengawasi. Kita boleh fikir selama 3 hari di gua Sur. Wih, susah. Ya namanya situasi hidup mati. Kecil kan, kita tengok tu kecil, susah tu 3 hari. 1 hari pun makan dia nak. Satu makan. Akan dibawakan si Abdullah anaknya Abu Bakar. Memang dia datang pergi sambil membawa kambing. Nah, kambing boleh diperah. Nah, kambingnya itu tugasnya adalah untuk menginjak-injak jejak kaki, jadi tak nampak jejak kaki Nabi dan Abu Bakar. Dia macam kena kejar. Macam Nabi Musa kena kejar. Firaun pun Nabi Muhammad dikejar. Orang kali ini lain. Nabi datang yaitu jarak beliau perginya bukan langsung ke Madinah. Jadi orang-orang mengejar ke jalur Madinah. Nabi jalannya ke pesisir pantai laut. Jadi orang tak menyangka. Makanya rombongan Abu Jahal ya atau Abu Lahab itu dia hanya sekali ke situ dan menyangka tak ada. Ya sudah. Maknanya golongan kafir itu mencari sampai di depan gua Sur itu. Maknanya mereka dah cari lubang cacing lah. Memang. Ini Allah yang melindungi memang. Mana mereka dah tahu tempat tu, keliling kawasan tu. Iya. Sudah cari jalur-jalur Madinah tak ada, udah melebar kemana-mana sampai ke daerah pesisir. Tapi mereka dapat tak ada, ya sudah. Bikin 3 hari itu, 3 hari 3 malam. Kita sekarang alhamdulillah di hotel 3 hari, sedap aja. Kalau boleh bayar. Di situ tu kira Rasulullah solat kan? Jelas. Sudah waktunya sholat. Di situ pun gua Sur tu boleh buat masjid. Kalau mau. Ya semua tanah masjid. Tapi tatkala Nabi setelah menang dan tak pernah bolak-balik situ cari berkah di situ, ngajari berkah situ, ngajak para sahabat inilah tempat saya dulu, bagaimana susahnya saya. Nabi tak ngajar gitu-gitu berarti tidak boleh tahari, sengaja cari berkah ini itu. Tak perlu. Lebih baik ke Mekah atau ke Madinahnya, berkah masjidnya jelas. Sebab sejarah ni dia membuka fikiran kita kan. Kalau berlaku dia sekarang susah. Kalau di Damat biasa. Jangan secara dekat, tapi kalau kita fikir balik. Di Damat biasa memang harus sembunyi di gua Tobok. Memang dalam itunya kecil, tapi nanti di dalam ada belok, ada membesar dan mengecil. Ya memang namanya situasi perang, situasi susah. Di situ ada ular kan? Abu Bakar dalam gua tutup. Karena baca riwayat itu tapi tak tahu sahih enggaknya, tak tahu. Memang ada disebutkan Abu Bakar sabar karena ada Nabi sedang tidur, kasih tak tahu. Dalam Quran ada yang mereka yang berdua dalam Quran tapi dia sebut nama Abu Bakar. Memang cuma sahibih temannya, sahabatnya. Antara dua. Baik, kita cari titik di mana kira-kira. Dikatakan di sini hadis yang ke-486, wa anna ibn Umar radhiyallahu anhu kana yusolli ilal irq. Beliau salat menghadap ke irq alladhi inda munsarafir rauha, yaitu keluar dari jalur rauha. Wa dzalikal irqu intihau tarafi. Hujung dari tempat yang namanya irq itu ala hafatit thariq, dia di tepi jalannya. Dunal masjidil ladzi bainahu wa bainal munsaraf. Dia
bukan masjid. Duna artinya bukan, atau duna dekat sejarak lemparan batu itu. Antara dia dengan tempat keluar tadi, keluarnya Rauha. Wa anta zahibun ila Makkah. Tatkala arahnya ketika engkau pergi ke jalur Makkah. Wa qad betuniya sama masjidun. Di sana memang sudah dibina masjid. Terutama di zaman Utsman, orang sudah semakin banyak karena makin banyak futuhat, banyak orang masuk Islam. Akhirnya orang pada berbondong-bondong pindah ke Madinah. Jadi betul-betul makin banyak orang. Jadi tak heran jika tepi-tepi Madinah dan luar Madinah juga semakin dibina oleh orang-orang. Baik. Falam yakun Abdullah yusolli fi dzalikal masjid. Abdullah tapi tidak memilih untuk sholat di masjid yang itu. Karena yatrukuhu an yasarih. Dia meninggalkan masjid itu, terletak di sebelah kirinya. Akhirnya apa? Masjid besar, dia tak sholat di situ. Wa waro'ah, dan di belakang dia. Wa yusolli amamah, dia sholat di bagian depan. Ilal irq nafsih, ke irq itu sendiri. Dengan alasan apa? Dulu di sini Nabi pernah sholat. Nah, para sahabat yang lain menyelisihi macam ini. Ada masjid, pakailah masjid itu. Bukan bawah pokok atau apa. Nah, kalau ada pilihan dua masjid, tak masalah pilih masjid ini atau itu. Kalau sudah ada pembinaan masjid. Wa kana Abdullah yaruhu minar rauha. Abdullah balik dari rauha, yaruh yaitu pulang. Fala yusalli zuhur, dia tidak mengerjakan sholat zuhur hatta ya'tiya dzalikal makan, sehingga mendatangi tempat itu. Fa yusalli fihi zuhur, dia sholat zuhur di situ. Ini ijtihad beliau. Tentunya yang betul ya, sholat jamaah di masjid. Kecuali kalau tempat itu sudah ada masjid, seperti riwayat pertama, ada masjid tapi kecil. Tapi untuk riwayat yang ini tak disebutkan sudah ada masjid. Mungkin masanya lain-lain, setelah itu baru dibina masjid oleh orang-orang. Wa idza aqbala min Makkah, jika dia pulang dari Makkah, fa in marra bihi qabla subuh, jika dia melewati tempat itu sebelum subuh, bisa sesaat. Au min akhir sahar, atau di akhir waktu sahur, ar-rosa yaitu rehat di situ tanpa iqamah, yaitu tanpa menetap, sekedar istirahat singgah sebentar. Nazala min ghairi iqamah hatta yusolli biha subuh, sehingga sholat subuh di situ. Yaitu memang beliau menyengaja, karena ini Nabi pernah sholat di tempat ini, maka nggak apa, saya tunggu sampai waktu subuh, saya akan sholat di situ. Ini ijtihad beliau. Rasulullah pernah sholat. Kenapa? Munsharif ar-Rauha ini. Iya, Rasulullah pernah sholat di situ. Cuma nama tempatnya Munsharif. Iya betul. Tempat Rauha ini di luar Madinah. Dan yang menunjukkan benarnya pendapat jumhur adalah Nabi tidak kemudian sengaja pergi ke masjid itu lagi, ke tempat itu sholat lagi berapa kali, tak, tapi sekedar singgah sholat dah itu aja. Jadi tidak tahari, tidak menyengaja. Tidak seperti ketika setiap Sabtu Nabi tahari, memang sengaja sholat ke Masjid Quba. Nah, itu menunjukkan memang layak dicari berkah di situ. Boleh. Dan dalil-dalilnya ada. Terserah mau sholat apa. Memang setiap Sabtu Nabi pergi ke situ. Karena dulu ke sana naik kendaraan ya, mungkin 10 menit. Tapi ya pusing sih ya. Dia kalau dilihat dalam kitab Mu'jamul Buldan dekat aja, cuma beberapa mil aja sebentar aja. Tapi itu jalan tuh mungkin panjang jalan. Iya, duluan pusing jalan. Ada jalan pintas. Iya, kalau zaman Nabi mungkin masih itu kan, tak terlalu belok-belok. Asalnya kurang-kurang 5 km ada. Mungkin. 5 km itu jauh, sejam tuh. Nabi terkadang jalan kaki sengaja, terkadang pakai keledai. Setiap Sabtu. Kalau 5 km jalan kaki kurang 1 jam. Yang lebih. Ya, Nabi menyengaja. Itu pulang lagi 1 jam loh. Iya. Nabi menyengaja setiap Sabtu berkunjung ke situ. Nah, itu dikatakan tahari, memang menyengaja. Adapun tempat-tempat rauha atau apa, Nabi tak menyengaja, sudah pernah singgah sholat, kemudian tak pernah lagi macam itu di situ. Macam sini pergi Napot, pergi Asun juga. Tapi dalam 7 hari cuma sekali aja, 7 hari sekali. Iya. Iya, beliau punya keledai. Dan juga punya unta betina ada juga.
pertama nampak logis sikit lah. Kalau jalan kaki sini ke Asun. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar kadang jalan, mungkin menyengaja kan, sekali-sekali jalan, bukan selalu jalan. Kita jarang ni kadang-kadang membawa kita berfikir. Betul. Dan kita tengok lokasi tu lah. Iya. Kalau jalan kaki ni pergi 1 jam, balik 1 jam. Kalau setiap hari dia tak boleh. Kalau naik kaldai ataupun kaldai pun slow. Kalau naik unta ataupun kuda harus. Beliau 7 hari sekali di situ, cuma setiap hari Sabtu. Mungkin sekalian untuk keberkahan bagi penduduk situ, Bani Amr bin Auf. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.